Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 ingin saya Rani Sinar Marsito dan teman saya nanti Fasya Asmara Fasya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jihad. Jadi apa jihad itu sih? Apa arti jihad? Baik, saya akan menjelaskan ya. Jihad itu pada dasarnya memiliki arti dalam bahasa Indonesia itu berjuang atau berusaha dengan keras, namun tidak harus berperang dalam makna fisik ya. Kalau sekarang sih jihad itu bisa diartikan sebagai bentuk perjuangan untuk agama seperti itu. Nah, jadi berjihad adalah perjuangan yang dilakukan untuk menegakkan syariat Islam. Jadi jihad itu memang harus dilakukan setiap saat gitu ya, tidak harus pada waktu tertentu, tapi setiap saat kapanpun kita bisa berjihad, seperti itu. Dan jihad itu bisa berarti berjuang menyampaikan atau menjelaskan tentang kebenaran ilahi seperti itu. Dan pengertian jihad sendiri itu ada 3. Yang pertama, mengajak umat Islam untuk beriman kepada Allah, dan yang kedua itu menjalankan syariat agama Islam, dan yang ketiga yaitu memberikan perlindungan bagi setiap umat muslim maupun non muslim, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini next, jadi jihad itu ternyata dibagi menjadi 2 guys hukumnya. Hukum jihad dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jihad fardu kifayah, dan yang kedua yaitu fardu ain. Kalian pasti tahu kan apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah adalah satu kewajiban yang apabila sudah dilakukan oleh salah satu muslim, maka kewajiban muslim yang lain gugur. Dan fardu ain yaitu suatu kewajiban yang dilakukan wajib untuk semua umat muslim, seperti itu. Contohnya seperti puasa, Ramadan, itu kan kita wajib semuanya, tidak boleh diwajibkan, atau kalau salah satu muslim melakukan ya tetap aja itu tanggungan kita, seperti itu. Dan pada zaman Rasulullah itu ternyata hukum dari jihadnya pada masa Rasulullah itu ternyata fardu kifayah guys, jangan lupa ya. Dan jihad dalam perspektif Islam, saya akan menjelaskan itu. Jadi jihad dalam perspektif Islam merupakan amal kebaikan yang disyariatkan oleh Allah, dan ia itu sebagai menjadi sebab kokohnya dan mulianya umat Islam. Tapi sebaliknya ya, jika kaum muslimin atau semua umat muslim meninggalkan jihad di jalan Allah, maka mereka akan mendapatkan kehinaan, baik kehinaan di dunia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Asmara Kamila, bisa dipanggil Fasya. Saya dari tim I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih yang berjudul jihad. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, yaitu Rani. Oke, pertama di sini adalah kaum kafir dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kaum kafir berada di dalam satu daerah sendiri. Dan jihad adalah fardu kifayah bagi kaum muslim pada setiap tahun. Yang kedua adalah kaum kafir masuk ke salah satu daerah kaum muslimin atau mereka yang dekat di daerah tersebut. Dengan demikian, hukum jihadnya berubah menjadi fardu ain. Yang kedua adalah syarat wajib jihad, yaitu yang pertama adalah Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Yang kedua adalah baligh, tidak wajib bagi anak kecil. Yang ketiga adalah berakal, tidak wajib bagi orang gila. Yang keempat adalah merdeka, sehingga tidak wajib jihad bagi seorang budak. Yang kelima adalah laki-laki. Yang keenam adalah sehat, sehingga tidak wajib jihad bagi orang yang sakit. Yang ketujuh adalah mampu berperang, sehingga tidak mampu berjihad. Yang ketiga adalah tawanan orang kafir ada dua kelompok. Yang pertama adalah satu kelompok adalah yang tidak
yang tidak ada hak bagi pemerintah untuk memiliki kebijakan. Yang kedua adalah satu kelompok adalah kelompok tidak langsung dijadikan budak dan dijadikan budak dan penawaran tersebut. Yang keempat adalah bagi pemerintah diperbolehkan memiliki kebijakan pada mereka di antara 4 perkara, yaitu yang pertama adalah membunuh dengan cara memegang leher, yang kedua adalah menjadikan budak, yang ketiga adalah memberikan anugerah pada mereka dengan membebaskan jalan mereka, yang keempat adalah meminta tembusan. Hikmah jihad. Hikmah jihad itu ada 5. Yang pertama adalah menyebarkan dan menegakkan dan mempertahankan agama. Yang kedua adalah mengajak umat Islam untuk selalu bekerja dan berjuang. Yang ketiga adalah membentuk kesatuan umat Islam dan menanamkan rasa persaudaraan umat Islam. Yang keempat adalah menanamkan rasa persaudaraan umat Islam. Yang kelima adalah bekerja sama untuk menyebutkan dan menegakkan dan mempertahankan kalimat Allah, yaitu agama Islam. Contoh-contoh jihad fisabilillah di sini ada 6, yaitu jihad melawan hawa nafsu, yang kedua adalah jihad memerangi orang kafir, yang ketiga adalah jihad mencari ilmu, yang keempat adalah jihad dengan lisan, yang kelima adalah jihad dengan harta, yang keenam adalah jihad dengan jiwa. Bentuk-bentuk jihad yaitu 1. Berjuang dalam diri sendiri, seperti tidak mencuri atau tidak menjara ketika lapar. Yang kedua adalah berjuang terhadap orang lain, baik dari lisan, tulisan atau tindakan. Yang ketiga adalah berjuang jihad dengan cara bertempur. Yang keempat adalah jihad juga bisa dengan bangun pagi untuk melakukan sholat subuh. Sekalipun kita itu mengantuk dengan merasa dingin. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created using Powtoon.